bertahun-tahun gak ngeliat keluarganya dan harus stay dan adaptasi di lingkungan baru gitu. Ya menurut gue sih mereka kayak hebat banget aja gitu menurut gue. Dan kita sampai di pelabuhan pulaunya itu tuh sekitar jam 8 malam. Udah gelap banget dah, pokoknya udah gelap banget. Tapi kayak masih ada yang jual-jualan gitu di pelabuhan. Jadi ya gue dan teman-teman gue beli cimol dan tahu goreng di sana. Dan abis kita sampai di bangunan homestaynya tuh kita udah capek banget. Badan tuh udah lepek ya sama air garam, pengen cepet-cepet mandi tau gak. Gua langsung mandi pertama dan karena itu kamar mandi gak ada kunci sama gagangnya gitu ya. Udah gitu cewek cowok digabungin kan bangunannya. Gua tuh mandi ya sampai ngadep belakang gitu ke pintunya buat jaga-jaga takut dibuka orang gitu. Dan abis mandi kita dikasih makanan lagi dan gue lupa makanannya apa, kayak nasi ketoprak sama teh manis sih kalau nggak salah. Yang which is sangatlah mama mio lezotos, apalagi abis capek-capek berenang kan seharian dan abis makan dan gosok gigi kita langsung tidur. Besoknya bangun pagi kita dikasih makan lagi. Kali ini gue lupa makanannya apaan. Terus gue ngeliatin ikan lagi di depan sebentar. Dan hari kedua sih kita nggak banyak ngapa-ngapain sih. Abis makan tuh kita kayak ke pelabuhan dan naik kapal kecil lagi. Terus kita kayak ke pulau lain dan disitu kayak kita ngunjungin penangkaran penyu dan hutan mangrove. Penangkaran penyunya biasa aja sih, tempatnya kecil tapi penyunya lucu-lucu. Tapi ya gila, hutan mangrove cakep parah. Kita banyak ambil foto di situ. Keren gitu tempatnya. Dan abis dari situ kita siap-siap balik lagi ke pelabuhan dan kita akhirnya balik ke Jakarta. Dan kita naik kapal yang sama kayak pas kita berangkat. Coma nih ya, Coma. Kali ini gue udah nggak beli soda lagi. Dan kayaknya gue udah kayak lebih kebiasa gitu sama ombak laut. Pas pulang tuh gue nggak ngerasa mabok sama sekali. Dan oke, itu aja dulu mau ngomongin. Gak ada Q&A dulu soalnya gue lagi batuk-batuk udah 2 minggu gak sembuh-sembuh. Ini kalau misalnya lu pada tahu nih ya, gue pas recording buat video yang ini tuh kan gue batuk-batuk ya. Itu tuh 30% waktu gue buat ngedit audionya tuh gue pakai buat ilangin batuknya, tau gak? Memang lah parah ya, parah. Makanya kalau misalnya kalian denger di video ini suaranya ada yang kayak enggak kayak biasa gitu. Ya itu pertama karena gue ganti mic. Ya micnya gue ganti jadi supaya lebih bagus lah, lebih jernih. Terus kedua ya karena gue batuk gitu. Dan ya begitulah ya, mau gimana lagi. Terus ya BG-nya udah beres. Cuman ya gue masih mau nambah-nambahin lagi ya backgroundnya. Cuman gue nggak bisa janji sih. Gue pengen nambahin kayak versi malam BG-nya gitu. Terus gue kayak pengen tambahin karakter yang lewat di belakangnya lebih banyak gitu. Cuman ya nggak tahu. Gue nggak janji. Moga aja sih bisa. Terus aduh ini pokoknya kalau misalnya gue ada batuk-batuk di uncut ya bodo amat lah ya. Gue nggak bakal gue editin, udah capek gue. Dan video depan abis ini sesuai dengan apa yang udah di voting waktu itu, gue bakal room tour. Jadi ya abis upload video ini gue kayak bakal langsung kayak rapi-rapi kamar gitu supaya nggak terlalu kelihatan kayak berantakan sama males gitu. Gue bingung banget sih kenapa kalian mau ngeliat kamar gue gitu. Padahal kayaknya kan kayak udah jelas banget gitu. Gue kan introvert ya, gak pernah keluar rumah ya. Kamar gue ya pasti kayak gitu-gitu aja gitu gak. Tapi ya udahlah ya. Nanti kita lihat aja dari video ya. Terus ya selain itu juga kemarin banyak yang nanya kenapa gue minggu-minggu ini jarang live stream. Ya kan, ya karena batuk. Jawabannya karena batuk. Dan yaudah deh, itu aja mau ngomongin. Bye-bye. Bye-bye. Dang. Hah? Gue boleh pinjem ide video lu gak yang jajan kemarin? Gak boleh. Oke, makasih. Pas SD tuh ya, gue tuh gak dikasih duit jajan sama sekali. Sering gitu kan gue ngeliat orang-orang yang satu generasi sama gue, anak 2001-an. Banyak dari mereka yang ngeliat anak SD zaman sekarang, duit jajannya kan banyak gitu ya. Kayak 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Terus pada komplain gitu mereka. Ih, enak banget ya anak sekarang, duit jajannya 20.000. Gue mah dulu pas SD goceng doang. Dan gue pengen gitu kayak 5.000. Lu masih mending 5.000. Lu mau tahu nggak gue berapa? Duit jajan gue tuh sama kayak nilai matematika gue, 0. Enggak sih, tapi pas SD dari kelas 1 sampai gue kelas 3 tuh bener-bener gue gak dikasih duit jajan sama sekali. Pas kelas 4 baru tuh gue dikasih duit jajan 2.000. Tapi sebelum gue dikasih duit jajan, pas istirahat tuh biasanya gue cuma ngeliatin teman-teman gue makan doang gitu. Soalnya gue juga biasanya nggak ngebawa bekal. Dan kalau temen gue lagi baik,
terus kasihan gitu ngeliat gua. Dia biasanya nggak beliin gua makanan di kantin. Dia nggak beliin gua mie atau nasi atau bakso gitu. Dia beliin gua permen atau enggak ciki. Bukan gara-gara dia maunya beliin gua yang murah, tapi gara-gara gua yang minta. Soalnya tuh kalau misalkan di rumah gua nggak dibolehin beli ciki atau permen sama sekali. Jadi ya ini tuh satu-satunya kesempatan gua buat jajan sesuka hati gua gitu. Dan temen gua tuh sering gitu ngejajanin gua. Gua tuh biasanya kalau misalnya dijajanin sama dia, gua beli permen super super. Gua nggak tahu nih permen masih ada atau enggak, tapi ini tuh permen asem banget. Ada 3 rasa seinget gua. Yang merah itu stroberi dan itu tuh yang paling gak asem. Yang kuning itu rasa jeruk dan ini tuh asem banget. Tapi satu lagi yang warna hijau rasa jeruk nipis. Kalau misalkan lu makan yang kuning tuh ya, lu tuh bakal gila asem banget. Tapi kalau lu makan yang hijau, tapi ya banyak gitu yang suka sama nih permen di sekolah gua. Setiap istirahat tuh di kantin, anak-anak kalau misalkan beli permen tuh cuma ngambil yang merah sama yang kuning doang. Yang hijau tuh nggak pernah dibeli sama sekali. Gue juga jarang sih beli yang hijau, tapi gue lumayan suka sama yang kuning. Jadi ya gue tuh biasanya belinya setengah merah sama setengahnya lagi kuning gitu. Dulu seinget gue ada temen gue yang lain gitu, bukan teman yang jajanin gue ya. Tapi dia tuh anaknya dari keluarga kaya gitu. Dia penasaran kan soalnya banyak yang beli permen super-super ini, dia pengen nyoba gitu jadinya. Jadi dia nitip ke gue sama temen gue buat beliin di kantin. Nah masalahnya dia tuh ngasih duitnya 10.000 dan 10.000 tuh banyak banget guys dulu. Harga permennya tuh cuman gope dapat 3 gitu. Udah gitu mana kita nyampe di kantinnya telat kan gara-gara ada yang nitip kita. Jadi ya yang merah sama yang kuning itu udah mau habis gitu. Dan kan gua sama temen gue juga mau beli permen ya, dan tinggal dikit yang merah sama kuning. Terus ada orang gak tahu diri nitip 10.000 lagi. Jadi ya nih permen lu, pengen coba kan? Wah thank you dear. By the way, kok permen lu warnanya merah sama kuning ya? Tapi punya gua hijau semua. Gak apa-apa. Emang macem-macem warna apa? Warna bungkusnya emang macem-macem dia. Sama aja kok rasanya sama aja. Cobain aja deh dulu, Enak sumpah, gua demen banget sih sama nih permen. Oh gitu. Oh, ya udah deh. Selain permen itu, gue juga kadang-kadang minta teman gue beliin ciki gitu. Dan ciki yang paling sering gue beli tuh dulu itu tuh ciki Zeki sama ciki Jaguar. Kalau misalkan lu nggak tahu, ini 2 ciki tuh suka ada hadiahnya gitu di dalamnya. Dan teman-teman gue pada beli gara-gara ada hadiahnya gitu. Tapi gue sih beli gara-gara rasanya. Dari ciki Zeki ini bisa dapat duit. Terus dari ciki Jaguar bisa dapat jam tangan kalau nggak salah. Terus gue inget kan waktu itu gue pernah beli ciki Jaguar sama teman gue. Temen gue tuh waktu itu beli juga buat dia sendiri. Cuman sebelum dia beli, dia tuh kayak pencet-pencetin gitu cikinya supaya tahu ada jam tangan atau enggak gitu di dalamnya. Kalau gue sih langsung gue makan aja, soalnya gue bodo amat sama hadiahnya, gue suka gara-gara rasanya gitu. Tapi waktu itu penjualnya kan lagi marahin teman gue ya gara-gara mencet-pencetin cikinya gitu. Dan pas gue buka ciki gue, ada jam tangannya. Gas titik 2O. Awalnya